Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Alif Nur Safitri dengan NIU 5222796. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan integrasi GeoServer, Leaflet.js, Bootstrap, dan juga database. Di sini pada integrasi tersebut saya membuat menjadi sebuah web GIS Kabupaten Sleman. Nah, untuk melakukan integrasi tersebut perlu adanya pembuatan GeoServer atau pembuatan database di dalam GeoServer. Di sini saya sudah menampilkan atau membuat database berupa shapefile. Shapefilenya ini berupa shapefile Sleman di dalam GeoServer, yang nantinya GeoServer ini akan dipanggil di dalam script dari WebGIS. Nah, untuk penjelasan mengenai GeoServer, Leaflet.js, Bootstrap, dan juga database itu telah ada di dalam video-video saya sebelumnya di dalam praktikum pemrograman web di acara sebelumnya mengenai Bootstrap, Leaflet, dan juga GeoServer mengenai database. Sini saya langsung saja masuk pada script pembuatan web GIS-nya. Di sini saya menggunakan HTML, di mana menggunakan struktur HTML pada umumnya. Sini ada doctype, head, dan juga body. Di dalam head ini ada title atau judul. Judul ini tuh nanti adanya di sini, akan berbentuk di tampilan judul. Lalu ada pendeklarasian link Leaflet untuk CSS dan juga Bootstrap untuk CSS. Nah, terakhir ada link style sheet. Lalu ada juga pendeklarasian atau pengaturan dari style yang akan WebGIS yang akan dibuat. Di sini HTML marginnya 0, paddingnya 0, dan height-nya 100. Untuk mapnya sendiri itu width-nya 100 dan height-nya calculation dari 154 pixel. Dimana ini nantinya atau bentuk dari WebGIS-nya ini full layar tanpa adanya ruang kosong di samping kiri kanan, atas atau bawah. Selanjutnya masuk pada bagian body. Pada bagian body ini adanya fungsi dari navbar. Navbar itu yang ada di atas. Ini berupa judul dan juga icon dropdown-nya seperti ini. Nah, di sini saya membuat di dalam navbar ada judul dan juga ada navbar berupa dropdown ini. Jadi di sini saya menggunakan fungsi dari Bootstrap untuk bisa menampilkan UI yang fungsi dropdown ketika bentuknya itu tidak selebar desktop. Jadi ketika lebarnya desktop seperti ini, maka akan menderet atau sejajar dari navbarnya. Namun ketika ini ditampilkan secara setengah layar, itu maka akan tertampilkan dropdown seperti ini. Nah, di sini isinya ada sumber data dan juga info. Sumber data di sini saya memasukkan link dari Geoportal Sleman Kabupaten. Lalu ada juga info. Di sini saya menggunakan navbar untuk info modal. Di sini saya memanggil data dari info modal. Nah, info modal ini ada di bawah dari pengungsian dari navbar tersebut. Nah, ada juga untuk mendeklarasikan map, ID map, untuk dapat memanggil peta atau map ini ke dalam UI. Lalu berikutnya ada script untuk info modal. Info modal di sini saya menggunakan headingnya yaitu info pembuat dengan ukuran H5, dan juga ada buttonnya, di mana isi dari info modal ini adalah nama, name, kelas, dan juga link GitHub. Di sini saya membuat dalam bentuk table agar lebih rapi, dan juga ada satu button tutup untuk menutup dari pop-up info modal tersebut. Lalu berikutnya ada pemanggilan atau mendeklarasikan link dari Leaflet.js dan juga Bootstrap agar di dalam peta ini tetap bisa menggunakan fungsi Leaflet dan juga Bootstrap. Nah, bedanya dengan yang di head tadi, yang di head itu untuk CSS-nya. Nah, kalau yang di dalam body ini berupa JS-nya. Jadi di sini pemanggilan Leaflet.js dan juga Bootstrap.js. Nah, berikutnya ada pembagian script lagi di sini untuk fungsi-fungsi dari petanya. Di sini ada inisialisasi map, yaitu ketika
halaman web GIS ini dibuka, maka tampilannya itu akan berada di latitude dan longitude seperti ini, di longitude dan longitude Sleman dengan ukuran zoom 11. Kira-kira seperti ini untuk ukuran zoom 11-nya. Jadi ketika halaman pertama kali ditampilkan, maka akan muncul seperti ini. Lalu adanya juga base layer. Base layer di sini saya menggunakan OpenStreetMap. Di sini tinggal memasukkan atau memanggil link dari link OpenStreetMap menggunakan kode L-tile layer. Nah, L-tile layer ini juga fungsi dari Leaflet.js. Salah satu fungsi dari Leaflet.js. Lalu adanya overlay layers, di mana overlay layers ini merupakan tampilan dari pemanggilan GeoServer yang ada di GeoServer. Overlay ini yaitu menumpukan data shapefile dengan base map OpenStreetMap itu. Di sini overlaynya sama menggunakan kode L-tile layer, namun di sini bedanya menggunakan link dari GeoServer yang telah dibuat tadi. Ada di sini. Nah, di sini itu perlu adanya penyamaan dari nama layers, nama workspace dari GeoServer, dan juga penamaan dari layers yang telah dibuat sebelumnya di dalam GeoServer. Di sini saya membuat workspace-nya Bismillah_Sleman dengan nama layersnya yaitu Sleman. Dan juga atributnya yaitu GeoServer WMS layer yang telah diatur sebelumnya di dalam GeoServer localhost. Nah, kemudian ada overlay dari shapefile jalan, di mana di sini juga kodenya berupa L-tile layer, namun berbeda dengan sebelumnya, yang dimana untuk batas administrasi ini saya menggunakan integrasi dari GeoServer. Nah, kalau untuk layer jalan ini saya menggunakan integrasi dari Geoportal Kabupaten Sleman yang ada di internet. Di sini saya mengambil layersnya yaitu berupa GeoNode Jalan Kabupaten Sleman 2023. Lalu ada layers controls. Layer control ini untuk menampilkan, memilih apa saja yang akan ditampilkan. Nah, di sini itu ada 3 layers yang bisa diatur tampilannya, yaitu di sini ada layers base map untuk OpenStreetMap. Yang kedua ada overlay maps berupa batas administrasi desa, dan juga untuk overlay map ada jalan. Jadi layers jalan. Nah, maka di sini bisa di checklist maupun di unchecklist. Sini jika tidak ingin menampilkan jalan maka bisa di unchecklist, ataupun jika tidak ingin menampilkan batas administrasi desa maka bisa di unchecklist. Begitupun sebaliknya, jika ingin ditampilkan maka tinggal dilakukan checklist saja. Nah, untuk fungsian lainnya di sini di navbarnya tadi itu ada sumber data. Ketika diklik maka akan masuk ke dalam halaman Geoportal Sleman. Nah, untuk infonya sendiri ketika diklik maka akan tertampilkan pop-up, yaitu isinya berupa info pembuat, yaitu saya sendiri dengan nama Alif Nur Safitri, NIM berikut, kelas berikut, dan juga link dari GitHub saya sendiri. Dan juga ada satu button berupa tutup untuk menutup pop-up. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.